Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnati yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan jual beli, dan kita masih di sekitaran masalah kedoliman yang terjadi ya antara penjual dan pembeli. Karena kita tahu teori secara umum termasuk 4 hal yang membuat akad jual beli itu rusak adalah maisir, gharar, riba, dan kedoliman. Ya, perjudian, ketidakjelasan, riba atau interest, ya, kemudian kedoliman. Nah, termasuk kedoliman yang sebelum ini kita bahas adalah berkenaan dengan seseorang tidak boleh menjual barang, ya, melakukan transaksi penjualan di atas penjual saudaranya. Seseorang tidak boleh melakukan transaksi pembelian di atas pembelian saudaranya. Seseorang tidak boleh melakukan penawaran ya saat orang lain dalam proses tawar menawar yang dia ketahui itu sedang terjadi. Nah, kita juga sudah membahas para jamaah sekalian bahwasanya kalau misalnya Nabi SAW kan mengatakan kalau misalnya seseorang itu melakukan pelanggaran, ya, misal ada non muslim melakukan jual beli, kemudian dia melangkahi dan mengkat, ya, karena dia pikir hadis Nabi itu hanya fokus kepada saudara seiman, ya, karena Rasulullah mengatakan la yabi ba'dukum ala bai'i akhi, kan itu kan, la yabi ahadukum ala bai'i akhi, dan janganlah seorang dari kalian itu melakukan transaksi penjualan di atas penjualan saudaranya. Nah, berarti kalau bukan saudara seiman boleh dong. Intinya pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam, selama non muslim itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh, dilindungi oleh hukum, maksud kami ya. Dilindungi oleh hukum, misalnya dia muahad, kemudian musta'man, kemudian kafir dhimmi misalnya ya. Maka tidak boleh diganggu dengan gangguan seperti ini. Ya, mereka tetap punya kehormatan gitu ya. Meskipun non muslim itu kita sebutnya sebagai, bukan sebagai saudara ya, tapi sebagai orang yang satu bangsa dengan kita, ya, itu. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan contoh-contoh lain yang menunjukkan apabila kecurangan atau melampaui batas atau seseorang melakukan penjualan atas penjualan saudaranya, tapi orang tersebut yakin nggak akan beli dari atau nggak akan berfungsi, ya, nggak akan berfungsi usaha untuk mengalihkan pembelian atau penjualan, maka di sini tidak ada masalah begitu ya. Ya, tidak ada masalah. Maksudnya gimana Maksudnya gini, misalnya A jualan baju, ya, kemudian B itu pembeli baju, C juga pembeli baju, ya. Kalau misalnya, ya, para jamaah sekalian, kalau misalnya proses itu sudah selesai antara A dengan B, sudah selesai, semuanya sudah terpisah ya, si A mengambil uang, si B mengambil barang, nah si C masuk di sini kemudian menyuruh A untuk membatalkan jual beli, maka di sini nggak ada gunanya. Kenapa? Karena sudah terjadi akad jual beli,
udah putus, ya. Jadi nggak berpengaruh. Nah, ini salah satu pendapat seperti, jadi nggak secara umum, nggak secara mutlak hadis ini. Kalau misalnya proses seseorang memotong akad itu berpengaruh, nah itu baru dipermasalahkan. Tapi kalau nggak berpengaruh, maka nggak dipermasalahkan, nggak ada gunanya juga gitu dia melakukan hal tersebut. Ya, jadi ini juga menjadi poin ketika satu orang itu misalnya penjualnya 2, pembelinya 1 misalnya, ya. A dan B penjual baju, C ini pembelinya. Ya, si A itu memang dia mensuplai baju-baju ke C. Ya. Mungkin harganya lebih mahal, ya. Sedangkan B ini jualan baju tidak sifatnya grosir, hanya dengan jumlah kecil. Ya. Maka ketika B berusaha untuk membatalkan akad C dan A, ya para jamaah sekalian, maka di sini dilihat kalau A sendiri itu, ya, A dan C ini memang, C ini tipenya adalah pembeli yang memang butuh banyak, dia nggak bisa main sedikit, ya, karena mungkin dia mau jual lagi daerahnya. Maka apa yang dilakukan oleh B itu tidak bermanfaat sama sekali gitu. Makanya tidak masalah, ya, menurut sebagian ulama, karena tidak ada faedahnya dan tidak ada efeknya. Nah, pembahasan kita para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kita di halaman 206 ini agak kompleks, ya, dalam artian matannya ini, ya. Di sini dalam kitab Zadul Mustaqni disebutkan waman ba'a ribawiyan binasi'atin wa'tadu an samanihi ma la yuba'u bihi nasi'atan aw ishtara syai'an naqdan biduni ma ba'a bihi nasi'atan. Ini panjang, ya. La bil aksi lam yajuz. Maksudnya gini. Jadi ada barang-barang kita tahu, ya. Dalam syariat itu ada 6 komoditi riba, ya, para jamaah sekalian. 6 komoditi riba yang kita tahu dari hadis Nabi SAW. Ad-dahabu bid-dahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan biyadin fa ikhtalafat hadhil ajnas wa bi kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Jadi ada 6 komoditi riba. Yang pertama adalah emas, perak, gandum, kemudian syair, ya, gandum jenis tertentu, ya, lain selain dari bur. Ada 2 jenis gandum yang dimasukkan sini. Kemudian kurma, kemudian garam. Maka 6 komoditi ini kata Nabi SAW kalau ditukar sesama mereka harus ukurannya sama dan harus cash. Nah, ini 6 komoditi riba para jamaah sekalian, ini yang disinggung oleh penulis kitab. Maksudnya bagaimana? Kan nggak boleh nih para jamaah sekalian, seseorang barter beras misalnya, ya, ini menurut pendapat yang kuat, ya. Beras di sini dimasukkan ke dalam golongan bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Jadi beras ditukar dengan beras atau diperjualbelikan dibayar dengan beras, itu nggak boleh ada jeda yang panjang. Jadi nggak boleh misalnya seorang itu beli beras, ya, misalnya dia beli beras tertentu dibayar pakai beras yang lain, jenis yang lain, ya. Kemudian bayarnya nanti misalnya sehari lagi, nah, itu nggak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Ya dan biadin. Ya dan biadin itu artinya tangan dengan tangan, cash. Sama juga yang jadi mungkin, ya, pada jamaah sekalian sekarang kredit emas gitu misalnya. Ini menurut pendapat yang kami lihat cukup kuat, yaitu orang kredit emas itu kan berarti dia menukar emas dengan uang. Tapi emasnya sudah diambil, uangnya masih nyicil. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW ya dan biadin. Tapi mungkin uang kan nggak dimasukkan dalam
hadis Nabi itu. Nabi hanya menyebutkan emas dan perak. Nah, para jamaah sekalian, komoditi riba itu dibagi dua. Yang 6 tadi dibagi dua. Yang satu emas dan perak ini diambil faedah oleh ulama bahwasanya semua hal yang sama atau mirip modelnya dengan emas dan perak maka mengambil hukum emas dan perak ini. Maksudnya apa? Sebagai alat nilai, alat tukar, kemudian alat penyimpanan harta. Ya, uang itu kan sama dengan emas para jamaah sekalian. Uang itu sama dengan emas dalam artian dia sebagai alat tukar, dia sebagai alat penilai, dan dia juga sebagai alat penyimpan harta. Maka dia posisinya sama dengan emas. Oleh karena itu dia mengambil hukum emas. Emas ditukar dengan perak, emas ditukar dengan uang, harus cash. Nah, tidak boleh ada yang tertunda. Maka kalau kredit berarti ada yang tertunda di situ, ya. Satunya sudah diterima, satu lagi tidak cash, ya, tidak tertunda, ya. Maka di sini yang menjadi masalah. Nah, di sini muallif atau penulis kitab mengatakan barang siapa ya menjual barang ribawi, maksudnya 6 komoditi riba tadi itu binasiatin dengan ya dengan tempo, maksudnya nggak cash, kemudian tiba-tiba dia mengganti nilai atau alat pembayarnya dengan sesuatu yang ribawi juga, dengan komoditi riba juga. Nah, maka di sini tidak boleh. Maksudnya gimana nih? Nah, tadi kan jelas nih para jamaah sekalian. Kurma dengan kurma kalau ditukar, misalnya kurma ajwa ditukar dengan kurma sukari misalnya, ya. Jenis kurma itu tidak boleh dilangsungkan dengan dalam bentuk ada jeda. Nah, sekarang orang sebenarnya dia nggak nukar kurma sukari dengan kurma ajwa, tapi dia itu ngomongnya gini, saya jual ke kamu kurma sukari ini, ya, 3 kilo seharga 150.000, ya, bayarnya nggak apa deh 1 bulan lagi, ya, kurma sukari yang itu mungkin tumurul qasim itu ya, harga atau sekitar itu ya, harganya sekitar itu. Mungkin kemudian ternyata mau 1 bulan, para jamaah sekalian, pembeli bilang saya nggak punya uang nih, saya punyanya kurma ajwa, saya bayar pakai kurma ajwa aja ya. Nah, hakikatnya berarti apa? Hakikatnya adalah dia menukar kurma sukari dengan kurma ajwa, hakikatnya. Makanya dilarang. Kenapa? Karena kurma sukari dan kurma ajwa ini kalau dalam hadis Nabi itu kan harus cash kalau ditukar. Ya, mungkin jadi dia nggak sengaja, tapi tidak boleh seperti itu karena efeknya adalah seakan-akan dia itu menukar kurma sukari dan kurma ajwa, tapi satunya dibayarkan sebulan kemudian. Ya, bisa dipahami kira-kira para jamaah. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya, tapi gimana Muhsin kalau misalnya di zaman Abdullah bin Umar ya ada penggantian modelnya begini, ya. Ini hadisnya Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kuntu abi'ul ibil bid-darahim wa akhudhu dananir wa abi'u bid-dananir wa akhudhu darahim fahal yajuzu dhalik? Qala la ba'sa an ta'khudaha bi si'ri yawmiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Abdullah bin Umar itu punya bisnis penjualan unta. Nah, zaman dulu para jamaah sekalian, alat pembayarannya adalah dinar atau dirham. Ya, dinar atau dirham. Kadang-kadang Abdullah bin Umar tuh ketika jual untanya ke pembeli, dia bilang bayar pakai dirham ya. Ya, bayar pakai dirham. Ya, mungkin nggak cash. Mungkin nunggu sehari ya 2 hari begitu. Ya. Ternyata
si pembeli nggak jadi bayar pakai dirham, bayarnya pakai dinar. Ya. Utangnya dirham, dibayar pakai dinar. Kadang-kadang Abdullah bin Umar juga jual unta dengan alat pembayaran dinar. Tapi ternyata pembelinya setelah mungkin berapa saat nggak punya dinar, diganti dirham. Berubah dari akad awal. Ya, berubah dari akad awal. Maka Nabi SAW mengatakan, jadi seakan-akan gini, seseorang punya utang ke Abdullah bin Umar dinar, dibayarnya dirham. Ya. Punya utang dirham, dibayar dinar. Kalau bingung, saya zaman sekarang aja ya. Orang punya utang ke antum itu dolar, tapi bayarnya pakai rupiah. Atau punya utang rupiah, dibayarnya dolar. Nah, sebenarnya para jamaah sekalian azza wa yakum, ini menjadi masalah. Ya. Karena kaidah tadi itu, seakan-akan kita itu menukar emas dengan dinar dengan dirham, tapi nggak cash. Intinya gitu tuh. Ya. Pembeli kan seakan-akan dia itu kan punya utang nih, punya utang dinar, tapi dia bayar pakai dirham. Atau utangnya dirham, dia bayar pakai dinar. Jadi ada transaksi atau pertukaran mata uang, tapi nggak cash, seakan-akan begitu. Nah, kata Nabi SAW, bagaimana hukumnya wahai Nabi? Ketika Abdullah bin Umar bertanya demikian, Nabi mengatakan, la ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha. Ya. Boleh engkau melakukan hal itu dengan catatan kursnya adalah kurs hari di mana pembayaran itu terjadi. Ini yang pertama, masalah pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, jangan kalian berdua berpisah kecuali sudah lunas semuanya. Kecuali sudah lunas semuanya. Maksudnya gimana maksudnya? Coba kita konversi ke zaman kita. Misalnya orang punya utang $1.000 misalnya. $1.000. Kalau misalnya nih ya, perjalanan sekalian, saya lupa hari ini berapa kursnya. Kalau misalnya $1 itu berapa? 18.000 misalnya ya. 18.000. Berarti dia punya utang 18 juta. Bener ya? Ya, 18 juta. Gitu kan? Dia jual misalnya. Misalnya mesin generator listrik $1.000. Harga $1.000 nih. Ya, kata si pembeli, iya nanti saya bayar ya. Saya bayar, seminggu kemudian dibawa barang itu, generator listrik ini. Ya. Kemudian sebelum seminggu itu ternyata dia ngomong, saya nggak punya dolar nih Muhsin, saya bayar pakai rupiah aja ya. Wah, ternyata seminggu kemudian itu bukan 18.000 kursnya, ternyata kursnya adalah misalnya 19.000. Ya, maka utangnya dia berarti yang harus dia bayar adalah 19 juta. Nah, dia harus ikuti itu tuh. Bukan ikuti kurs saat dia ngambil generator listrik itu, tapi saat bayar. Ya, saat bayar itu. Dan catatan kedua kata Nabi SAW, jangan sampai masih ada utang. Maksudnya, saya nggak ada duit 19 juta nih, Muhsin. Ya, ketika mau bayar kan sama pembeli, saya bayar 12 juta dulu ya. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus lunas saat itu. Kecuali kalau dia mau bayar pakai dolar lagi. Kalau dia bayar pakai dolar lagi, boleh dia bayar $500, nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Nanti $500, ini nggak ada duit Muhsin, $500 dulu ya. Ya boleh saja, nggak ada masalah. Ya. Nah ini
Jadi poin yang ada juga nih para jamaah sekalian ya, kalau orang ini yang kisah banyak ini adalah orang utang emas zaman dulu. Zaman dulu orang utang emas, misalnya 10 gram ditagih ya, misalnya udah 10 tahun ditagih apa? Ayo bayar dong utang kamu emas 10 gram dulu tahun 1990 misalnya. Nah, ada dua pilihan sini si orang yang berhutang ini. Dia bayar pakai emas yang sama, ukurannya, karatnya sama, ya. Atau pakai uang tapi harga emas yang sekarang. Bukan harga emas tahun 1990. Ya, kalau katakan 10 gram, ya misalnya sekarang 1 juta berarti 10 juta dia harus bayar. Nggak boleh ada penundaan, misalnya gitu ya. Nggak boleh penundaan, artinya bagaimana? Oh, 5 juta dulu, sisanya nanti 5 juta, nggak bisa. Kecuali dia bayar pakai emas lagi. Pakai emas lagi boleh dia bayar 5 gram dulu, maka nanti berapa hari kemudian dia bayar lagi 5 gram atau sebulan kemudian. Yang penting si pemberi utang ridho. Jadi ini yang penting sekali para jamaah sekalian. Jadi tujuannya apa? Untuk menutup pintu riba. Gitu ya. Ini kalau misalnya ada, ini saya berapa kali tanya para jamaah sekalian berkenaan dengan orang yang tukar dolar ke rupiah, ya. Ini kadang-kadang ada penundaan waktu, ya. Ada penundaan waktu, ya. Maka kalau mau nggak bisa datang ke tempat penjualan valuta asing itu atau money changer, ya. Maka bisa saling transfer misalnya, ya, misalnya via telepon, nggak datang nih money changer, kamu transfer ke saya $1.000, saya transfer ke kamu misalnya 18 juta sesuai hari ini, maksudnya sesuai jam tersebut ya, karena kurs kan fluktuatif banget. Nah, terus caranya gimana? Musim kan rekening satu, berarti harus punya rekening dua, masing-masing orang itu penjual dan pembeli masing-masing punya rekening dolar dan rupiah. Karena kalau nggak gitu nggak bisa kita transfer uang dolar kita ya ke rekening rupiah. Ya, yang saya tahu ya, mungkin ada perubahan saya nggak tahu. Ya, mungkin ada konversi khusus saya nggak tahu ya. Maka caranya apa? Berarti masing-masing sudah punya rekening dolar dan rupiah. Si pembeli misalnya dia mau beli dolar, berarti dia juga menyediakan rekening kosong katakan untuk penampung dolar. Si penjual itu juga dia menggunakan dia punya dua juga, dolar dan rupiah, supaya si pembeli bisa transfer rupiah ke rekening rupiah dia. Nah, kalau cash para jamaah sekalian, ternyata harganya itu tidak seperti harga pasar. Ya, ini misalnya tukar money changer ya. Berbeda, misalnya harga pasar itu misalnya satu dolar misalnya 18.000, tapi money changer dia ingin untung. Dia minta misalnya 17.800 misalnya, jadi untung 200 rupiah misalnya dari harga pasar. Bisa ya? Itu suara apa itu? Ini yang bikin bingung ya. Jadi ada sholawat atau apa, jadi kadang terutama kalau orang nggak tahu ya. Kalau mau sahur atau gimana, pikir ada, belum ada. Nah, kembali ke masalah kita para jamaah sekalian. Kalau nggak ngikuti harga pasar, boleh nggak muhsin? Boleh saja. Karena money changer juga ingin untung dari dia. Nggak sama persis gitu. Ya, bank-bank yang menyediakan pertukaran juga ingin untung. Ya, ini boleh saja, misal 200 rupiah per dolar ya, dia ambil untung nggak masalah juga. Ya, karena kan kalau antum bedakan nih, antum datang ke bank ini akan berbeda di hari yang sama nih. Harga jual sama harga beli beda. Ya, meskipun sama-sama dolar yang mereka jual, itu beda setiap bank bisa jadi. Karena mereka mau ambil untung. Ya, mau ambil untung. Nah, jadi para jamaah sekalian azanallahu yakum, kalau akadnya sekarang, bayarin nanti gimana? Lebih nggak boleh lagi. Kita deal ya.
kita deal sekarang, 1 minggu lagi saya jual $1.000 ke kamu, kamu bayar ke saya 18 juta. Tapi penyerahannya nanti 1 minggu lagi, nggak boleh. Karena ini apa? Masuk ke dalam larangan Nabi SAW, bai'ul kali bil kali. Nabi SAW bai'ul kali bil kali. Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang. Jual beli utang dengan utang. Tadi kan apa? Utang dengan utang, karena si penjual sudah akad tapi nggak dapat barang, nggak dapat sesuatu yang dia ingin beli. Si pembeli juga sama, ya, dia nggak megang apa-apa. Ini jual beli utang dengan utang, nggak boleh. Ini saham, kejadian saham juga seperti ini ada para jamaah sekalian. Orang jual beli saham, ya, transaksi apa? Transaksi future namanya, ya. Itu orang akadnya sekarang, penyerahannya 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena utang dengan utang. Kemudian yang kedua, fluktuasi harga. Yang ketiga, kadang-kadang si penjual belum punya sahamnya, gitu. Jadi menjual barang yang belum dia miliki. Dia kan punya perkiraan, insya Allah 1 bulan ke depan saya sudah bisa. Makanya kalau antum juga nih sudah deal dengan pembeli, antum misalnya jual materialan misalnya, jual materialan. Si pembeli bilang, kirim ya nanti 1 pekan lagi ke rumah saya pasir, ya, sekian truk, kemudian bataku sekian truk. Ya, kata si penjual, ya nggak apa-apa, ya, harganya berapa? Harganya misalnya 30 juta misalnya. Iya, deal. Pasirnya, batakonya belum ada, uangnya si penjual juga belum ada misalnya dia di situ. Ya, bahan bangunan untuk seperti itu. Maka ini apa? Jual beli utang dan utang, dan dia belum punya barangnya. Meskipun kemungkinan dia akan dapat besar, itu masalah lain. Karena kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan dia tidak bisa memenuhi kewajiban dia. Makanya Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Nah, baik. Jadi itu para jamaah sekalian, ya, berkenaan dengan menjual sesuatu yang berhubungan dengan komoditi riba. Kami ulang lagi, ya, komoditi riba, emas atau emas, perak, kemudian gandum bur, kemudian gandum syair, kemudian kurma, kemudian garam, ya. Tapi nanti beras masuk juga dari sisi dia itu adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Jadi 4 komoditi itu kan ada 4, masing-masing itu punya kelompok. Kalau emas dan perak itu dilihat dari sisi apa? Bahwasanya kedua-duanya adalah alat pembayaran, alat tukar, alat penilai harga, kemudian alat yang digunakan untuk menyimpan harta. Ya, menyimpan harta. Kemudian yang 4 ini adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ya. Maka beras termasuk. Ya, beras termasuk. Cuma ada sebagian ulama mengatakan, enggak, 6 itu ya sudah, yang lain enggak apa-apa, enggak perlu dikiaskan, enggak perlu dianalogikan. Beras enggak perlu dianalogikan. Ya, karena apa? Ya, hanya Rasul hanya batasi 4 itu aja, gitu. Nah, kalau tukar menukar mobil, boleh nggak misalnya satu mobil Innova Avanza misalnya ditukar dengan 2 mobil Innova misalnya? Ya nggak apa-apa, mau 3 mau 10 nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Karena dia tidak termasuk komoditi riba, ya. Ditukar itu nggak termasuk komoditi riba. Jual mobil Avanza dan dibayar dengan Innova, itu ceritanya begitulah, bukan dengan uang, ya. Maka di sini bagaimana? Ya tentu saja yang penting apa? Jangan sampai utang dengan utang. Innovanya belum ada, Avanzanya belum ada, tapi sudah deal. Itu berarti utang dengan utang. Ya, utang dengan utang nggak boleh. Ya, bersama sekalian. Ya, paling tidak satu itu ada dulu gitu.
Atau kalau nggak apa namanya belum ada dua-duanya tapi semangat, janji saja, bukan akad, bukan kontrak. Ya, janji jual dan janji beli, tapi nggak mengikat, nggak bisa mengikat, gitu, teman sekalian. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Oh ya, mengalami, enggak? Kalau pemandu wisata asing itu, wisata pembayaran, Ijab kabul nikah. akadnya bayaran harian, Iya. pakainya rupiah, Iya. terus berubah pakai dolar atau pakai yang lain, berbeda. Iya. Nilainya sesuai tapi ya perkiraan aja gitu. Iya. Jadi pemandu misalnya, pemandu wisata di Lombok, misalnya dia sudah apa namanya dijanjikan rupiah, ternyata bosnya sedang tidak ada uang rupiah, diganti dengan dolar, nggak apa-apa. Kalau seperti hadis Abdullah bin Umar, dengan catatan apa? Dengan catatan kursnya diusahakan sama dengan hari di mana pembayaran itu dilakukan. Kemudian tidak ada yang ditunda-tunda oleh si bos, harus cash. Maksudnya jangan sampai ada yang nanti sisanya ya, jangan gitu. Paham nggak, Ami? Belum paham ya? Misalnya $100 nih misalnya, per hari $100 misalnya per hari $100. Ya, katakan kita dia dibayar apa namanya, dijanjikan per hari pokoknya $100 oleh turisnya itu misal. Ya. Ternyata si turis sudah ambil duit di ATM bentuk rupiah. Ya. Dan kala itu hari itu dia kursnya adalah $1 misalnya 18.000. Ya. Berarti kalau gitu azan ya. Oh ya, ternyata dulu sebentar. Baik. Jadi misalnya guide ya. Guide dijanjikan oleh turis per hari $100 misalnya. Ya. Kembali rupiah. Sebagai dolar, oke. Ya. Nah, kalau misalnya begini, kalau katakan dia setiap hari janjikan 1.800 misalnya. Misalnya kalau misalnya nggak bulat ya, bikin nggak bulat. Katakan 2 juta, misalnya. 2 juta per hari. Ya. Kemudian ternyata dia belum tukar si turisnya ini, belum tukar ke rupiah, dia ada dolar. Nah, maka berarti berapa itu 2 juta itu kalau dikurskan ke dolar dapatnya berapa? Dan ternyata nggak bulat, dibulatkan sama dia. Bulatnya ini apa? Bisa naik atau turun, bisa kurang nih kan? Pembulatan nih kan? Bisa lebih, bisa kurang kan gitu kan? Nah, kalau misalnya dilebihkan ya oleh si turis karena dibulatkan untuk lebih supaya lebih, dan akhirnya lebih, ya dia juga. Pada masa berarti sisanya itu adalah pemberian hadiah. Dia tahu hukumnya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau kurang gimana? Nah, si guide-nya mau apa enggak? Ya kalau mau, ya berarti dia ngasih hadiah ke si turis, sederhana aja. Bukan memang niatnya jual beli itu, gitu. Ya, makanya kan di sini ya saya nggak tahu persis jadi apa namanya di lapangannya seperti apa. Tapi secara teorinya sih begitu. Ya. Kalau memang nggak bisa di pantai cari money changer nggak dapet misalnya kan, atau di Senggigi jauh dari money changer misalnya ya nggak ada, ya sudah gimana lagi, daripada nggak dibayar ya dibulatkan tapi kurang, dibulatkan jadinya $100 aja ya, padahal 2 juta, kalau $100 berarti 800 ya. Kalau kemudian si guide-nya mau ya nggak apa-apa gitu. Berarti dia, tapi kalau misalnya ngutang gimana Musin? Nah, kalau ngutang nggak bisa sini, nggak boleh. Oh nanti kata terusnya nanti sisanya ya, oh nggak bisa, ya nggak bisa. Ya mending apa? Ya udah dibayarin nanti aja sekalian ke dekat money changer, nah itu boleh. Ya, jadi
nggak sekarang bayar, nanti sekalian aja ketika sudah dekat dengan money changer misalnya besok hari atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi gitu, boleh seperti itu ya. Gimana Pak? Mau nanya ini. Sekarang ini kan semarak lagi jual beli online ya. Nggih. Kalau jual beli online kan pembeli dan penjual tidak ketemu. Nggih. Tidak ada penawaran. Iya. Nah, pertanyaan saya, dan itu paling kan biar ini semua, ini kan bank konvensional. Iya. Iya. Itu paling kan ada dalamnya kan dari riba juga. Kajiannya. Syariat Islam gimana? Jual beli online itu. Syariat Islam itu. Iya. Pertanyaan saya itu. Siap. Jadi ini ada beberapa hal ya. Sebenarnya mengandung beberapa hal beberapa unsur di pertanyaan ini. Yang pertama adalah menyimpan uang di bank konvensional. Ya. Yang kedua adalah transaksinya secara online. Ya. Nggak ketemu, nggak melihat, nggak kumpul, nggak ada salaman, ya. Tapi akad. Nah, berarti sekarang kita lihat dua hal ini. Pertama dari jual belinya dulu. Jual belinya online gimana? Orang nggak ketemu misalnya. Orang nggak ketemu itu berarti ijab qabulnya tidak bisa langsung. Ya. Nanti ijab qabulnya kapan nih? Orang kan coba pencet saja nih. Di marketplace misalnya, dia lihat barang, kemudian dia ada dua pilihan dia biasanya, mau dimasukkan keranjang atau langsung beli. Ya. Dimasukkan keranjang berarti belum beli. Dimasukkan keranjang itu belum beli. Di keranjangnya banyak, tapi nggak beli ya, ada juga, gitu ya. Ini cuma koleksi gitu ya. Itu belum ada akad jual beli. Tapi kalau udah beli sekarang, nah itu udah akad belum? Belum juga, karena di sini belum transfer. Beli sekarang itu nanti kan ada tahapan berikutnya, yaitu pilihan pembayaran. Nah, kalau itu tidak dilewati sama dia, ditutup aplikasinya, ya belum akad juga, belum akad jual beli, ya nggak ada hukumnya, ya nggak ada hukumnya. Ketika dia transfer, nah ini baru terjadi akad dan mengikat, ya terjadi akad atau kontrak jual beli dan mengikat kedua belah pihak. Ya, uangnya dulu berarti ini. Cuma uangnya ini kan nggak langsung diteruskan ke si penjual milik barang. Ya, ini memang tujuannya untuk apa? Keamanan. Sebenarnya itu sudah menjadi milik si pemilik barang. Cuma karena menjaga-jaga jangan sampai si penjual ini menipu dan yang lainnya, maka penjual pun rela, nggak ada masalah gitu. Berarti dia mewakilkan kepada si marketplace. Ya, kamu udah jadi penengahnya kami misalnya, ya nggak apa-apa juga. Nah, ini hukumnya gimana? Ya, hukumnya adalah selama ini bukan yang dibeli bukan uang, selama ini yang dibeli bukan emas, bukan perak, nggak apa-apa. Yang dibeli misalnya rice cooker, beli baju, yang nggak ada masalah gitu ya. Nah, sekarang mungkin masalahnya adalah itu masuk ke bank konvensional misalnya. Nanti ada bunganya untuk marketplace. Ya, ada bunganya untuk marketplace karena kan nggak langsung ditransfer ke si pembeli. Nah, hitungannya bisa jadi kalau barang nyampe itu sehari atau 2 hari berarti kan ngetem tuh uang tuh di bank. Nah, itu bunga kan? Siapa yang dapat bunga? Siapa yang dapat bunga kira-kira? Penjual atau beli atau marketplace? Marketplace ya. Ya, saya nggak ngomong merek ya, khawatir nanti rekam soalnya ya. Jadi marketplace-nya, ya. Nah, makanya para jemaah sekalian, kalau memang seseorang itu bisa langsung jual beli langsung ya, nggak pakai online, itu ahsan. Itu akhirnya apa? Dia tidak membantu itu.
Tapi kalau misalnya para jamaah sekalian, mau nggak mau barang itu adanya di situ, ya berarti apa? Ya kita harus, misalnya antum dapat barang itu, misalnya barang tertentu, obat tertentu misalnya, nggak ada di apotek Bogor, adanya di situ dari Cina langsung misalnya. Ya, gimana kita? Ya mau nggak mau ya. Sebentar. Iya. Ya, sebentar. Jadi bank konvensional itu kalau menurut fatwanya itu kalau untuk transfer itu boleh. Selama apa? Selama ya bank yang sifatnya itu syariah, yang benar syariah itu belum bisa handle. Sekarang nih Pak, payroll misalnya. Ada satu bank syariah yang memang sudah cukup terkenal, itu nggak bisa handle payroll pegawai jumlah ribuan. Nggak mungkin si bagian keuangan satu-satu manggil gitu, susah. Nah, kita harus hindari, betul kita harus hindari. Tapi gimana caranya itu? Ya, kita nggak bisa hukum itu tidak bisa memang langsung sekonyong-konyong begitu kemudian membuat ribet gitu ya. Ribet dalam artian memang sangat sulit untuk dihindari. Kalau kita sekarang mungkin pegawainya 1, 2, 10, 15 nggak ada masalah sekarang. Makanya kan ulama mengatakan dia nggak apa-apa kalau transfer itu ya menggunakan bank konvensional pada zaman itu, pada saat itu fatwa dikeluarkan. Lo muhsin haramin riba, lo sendiri pakai. Ini kan ada orang ngomong tuh di YouTube ngomong gitu. Nah itu dia nggak ngerti fikih tuh, dia nggak ngerti fikih, ya dia nggak ngerti fikih. Kadang-kadang dalam kaidah fikih itu, ya idza daqatil amr ittasa. Kalau nih saya kasih contoh, kalau dalam kaidahnya, kalau sesuatu itu mendesak manusia, bikin orang susah, maka ada keluasaan. Saya kasih contoh. Kalau misalnya di sini, kita tahu kotoran cicak itu najis kan? Tapi kalau banyak cicak di mana-mana, di setiap musola banyak cicak, kemudian orang mau cari tempat untuk dia lepas itu susah. Nggak najis. Loh kok gitu? Nah, karena apa? Karena memang ada kaidah seperti dalam fikih. Makanya ada orang yang mengatakan begitu kan, lu haram-haramin riba, lu sendiri terlibat riba. Ya bukan karena kesengajaan, ya karena kamu kan bukan faknya di situ, nggak ngerti kan, bukan orang fikih. Ya orang katakan dia mungkin pelajari tasawuf, pelajari ini, pengikutnya banyak, dia asal ngecap saja, kan gitu. Dia bukan ulama internasional, tapi dia ngomongnya kemana-mana. Apa? Ini manusia, kata Nabi SAW betul ya. Ittakhadhan nas ru'usan juhal. Nanti orang-orang itu menjadikan pemimpin-pemimpin, maksudnya pemimpin yang bodoh menjadi apa? Ulama-ulama bodoh itu menjadi sesuatu yang ditaati gitu. Bukan ulama sebenarnya dia. Memang oke, dia fix di satu faks tertentu. Ya. Tapi nggak semua orang, misalnya ahli hadis dia ngomong fikih, fikih ngomong hadis. Semua orang itu punya faknya. Ya ini yang sering dianu kan. Nah intinya para jamaah sekalian, intinya masalah ini itu tidak, ya bukan niatnya seseorang itu untuk ikut membantu itu. Kalau bisa seseorang itu langsung jual beli, ya melalui Facebook atau melalui Twitter atau yang lain yang sifatnya itu bayarnya langsung ke pembeli, ahsan. Misalnya ya, nggak perlu ngetem. Dan kalau bisa semuanya pakai bank syariah. Tapi kalau nggak ada mesti gimana? Ya susah juga para jamaah sekalian. Kita nggak bisa juga maksa orang kembali ke zaman unta, zaman batu, ya pakai dinar dirham, ya nggak bisa juga, kan gitu. Makanya sekali lagi kita berusaha menghindari. Tapi kalau memang terpaksa kita harus pakai, ya gimana lagi? Semoga saja Allah maafkan gitu, kan gitu. Tapi ingat, Allah Maha tahu kita ini bermudah-mudahan atau kita memang sudah berusaha tapi nggak bisa gitu.
Sudah berusaha tapi nggak bisa. Kan gitu. Nah kalau seperti yang tadi bilang sampaikan COD gimana Muhsin? Bagus COD. COD itu apa? Cash on delivery. Saat diterima baru dibayar. Nah itu bagus. Berarti akadnya kapan? Ya, akadnya saat ketemuan dengan kurir. Ya, akadnya apa? Saat ketemu dengan kurir. Ya. Bayar dulu barang Yang tadi tuh, bayar dulu, ya kayak tadi. Bayar dulu barang belakangan berarti dia akadnya saat dia transfer. Boleh kalau barangnya itu bukan komoditi riba seperti obat nggak ada masalah. Bukan emas, bukan perak. Soalnya ada juga jualan emas. Jual emas, tapi kenapa nggak boleh emas? Karena nanti pertukarannya itu nggak cash. Uangnya dulu, emasnya belakangan. Maka kalau mau beli emas online boleh aja, tapi nanti saat kurir datang dibayar. Itu boleh. Berarti akadnya saat kurir datang itu dibayar. Ya, kan begitu. Jadi para jamaah sekalian, sekali lagi kami mohon maaf ya, tidak ada maksud apa-apa. Tapi intinya adalah insya Allah agama Islam itu kata Nabi SAW, Inna dina yusrun walan yusyada ahadun hadad dina illa ghalaba. Agama Islam itu mudah dan tidak ada orang bersut agama Islam kecuali dia akan terkalahkan dengan cara dia bersut dirinya itu. Cuma orang itu harus punya ilmu. Tidak boleh apa? Milih-milih sesuai hawa nafsu. Ya, milih-milih fatwa sesuai hawa nafsu itu tidak bisa. Ya, seseorang itu apa? Memilih berdasarkan milih guru yang berdasarkan dia lihat memang punya kompetensi. Ya, jangan sampai tanya masalah fikih, tanya kepada orang-orang yang memang bukan faknya gitu, bahaya nanti ya. Atau tanya hadis ya kepada ahli fikih. Memang ada ulama yang bisa semua ada, tapi nggak semuanya seperti itu. Terutama zaman sekarang, ya, terutama zaman sekarang yang memang orang itu punya takhusus namanya, spesialisasi istilahnya. Makanya ada sarjana hukum, ada sarjana ekonomi, ada sarjana pendidikan, karena takhusus namanya sifatnya. Maka ya kalau antum tanya ke saya pendidikan ya nggak bisa, nggak ngerti. Maksudnya pendidikan, manajemen pendidikan ya nggak ngerti saya. Ya, nggak semua itu harus dijawab begitu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Saya bisa pernah saya jual barang saya, ya. Setelah saya jual barang, di 1-2 hari itu orang datang kembali, bisa dikembaliin, kembali uang gitu. Saya kasih gitu. Terus saya kalau sekali mau kembali silahkan ambil barang yang lain. Bagaimana Ustaz? Gimana tolong ditanya kami? Saya jual barang. Ya oke. Setelah dia belajar saya, 1-2 hari dia kembaliin lagi. Oh, ya. Alasannya kenapa? Atau dia pokoknya alasannya dia bilang ya dia apa mungkin tempat nggak cocok gimana? Saya bilang nggak bisa kembali keluar. Saya bilang gitu. Ya. Saya bilang kalau sekali mau silakan ambil barang yang lain. Ya. Bagaimana? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillas shayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang beriman, penuhilah kontrak-kontrakmu. Di sini dalil bahwasanya kontrak itu kalau sudah terjadi ijab dan qabul, maka mengikat kedua belah pihak. Tidak boleh ada orang yang tidak boleh ada orang salah satu pihak membatalkan secara tanpa ada persetujuan pihak lain. Ya, tanpa ada persetujuan pihak lain. Ya. Tidak boleh. Berarti saya gimana Muhsin? Ya berhak menolak. Berhak menolak ganti uang dan berhak menolak ganti barang juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau silakan tukar ya nggak apa-apa juga. Ya. Tapi kalau misalnya penjual itu mau menerima, mau menerima pengembalian, berarti apa? Semoga saja boleh juga nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa dia. Tapi ini sifatnya tidak wajib. Ya. Jadi tidak wajib. Ya. Maka kalau ditanya bagusnya gimana Muhsin?
Ya tergantung kemaslahatan dia bagaimana. Kalau dia mau para surga ya alhamdulillah, ya dia terima kemudian. Tapi nggak wajib, ingat tidak wajib, karena yang wajib adalah taat kepada kontrak yang sudah dibuat bersama dan setuju bersama, gitu. Jadi nggak harus juga nuker juga. Kalau misalnya kamu sudah pakai nih, saya nggak mau deh, ya nggak apa-apa juga gitu. Penjual ngomong begitu nggak usah ditukar-tukar juga, kan sudah deal misalnya. Ya. Kecuali memang ada namanya khiyar. Khiyar itu opsi. Misalnya ngomong gini penjual, yaudah deh 3 hari lagi kalau misalnya Anda itu tidak suka, ya boleh dikembalikan. Itu beda lagi, namanya khiyar namanya. Ya kalau nggak ada itu berarti mengikat gitu. Ya, nggak ada klausul itu berarti mengikat sudah. Di Eropa atau salah satu di negara Barat memang ada seperti itu, klausul seperti itu. Kalau memang pakai sekian hari atau sekian bulan tidak cocok bisa dikembalikan. Itu beda lagi kalau itu. Berarti harus menerima karena sudah ada klausul itu. Tapi kalau nggak ada klausul itu, hukum asalnya adalah sudah mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ya, gitu. Amin. Baik, para jamaah sekalian, terima kasih banyak ya Bapak sekalian, para penanya dan para jamaah yang berkenan untuk hadir. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kita tutup kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.